Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada pertanyaan lewat WhatsApp. Pertanyaannya terkait dengan harta. Orang tuanya membeli 3 bidang tanah, cuma diatasnamakan atas nama anaknya, Pak Abdullah Syihab. Sementara ibunya itu tidak mau diatasnamakan atas nama ibunya. Setelah itu, Pak Abdullah Syihab ini meninggal. Dan anak dari Pak Abdullah Syihab mengklaim bahwa 3 bidang tanah itu adalah milik orang tuanya, Pak Abdullah Syihab. Kira-kira bagaimana solusinya, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan penanya yang saya hormati, masalah harta memang sesuatu yang harus jelas. Kalau seorang membeli tanah, apalagi 3 bidang tanah disebutkan dalam pertanyaan ini, atas nama seorang anak, ini uangnya uang siapa? Itu harus jelas dulu. Bapak yang sudah meninggal nggak usah disebut-sebut. Tapi kalau beli tanah dari harta waris yang ditinggalkan oleh almarhum bapaknya, maka ini harus diperjelas. Kalau itu pembelian dari harta ibunya, maka sekarang ibunya tidak mau dicantumkan dalam akte kepemilikan, maka ini juga harus diperjelas. Ibu itu maksudnya apa? Nah, oleh karenanya, dalam masalah harta, yang terpenting adalah kejujuran. Kalau seorang anak cuma dipinjam namanya untuk akte, itu sifatnya dipinjam nama. Kepemilikan tetap ada pada ibu. Maka kalau ibu sudah meninggal, ibu itu meninggalkan harta waris tanah yang dibeli itu. Meskipun namanya bukan atas nama ibu. Lalu kalau dibeli dengan harta seorang anak, dan anak itu sudah meninggal, maka itu berarti harta waris yang ditinggalkan oleh si anak. Dalam hal ini namanya Pak Abdullah Syihab. Begitu dulu kedudukannya yang harus diperjelas. Lalu anak dari Abdullah Syihab itu kan tidak tahu. Dia taunya cuma akte kepemilikan. Sehingga wajar saja kalau anak-anak mengklaim itu harta waris dari ayahnya. Sedangkan saudaranya ayah terhalang oleh anak. Sehingga dia tidak mendapatkan harta waris. Nah, begitu. Oleh karenanya, saya menyarankan agar diperjelas dulu, kumpul keluarga, diperjelas tentang kedudukan dan kepemilikan harta, agar tidak timbul sengketa. Anak yang ditinggalkan oleh almarhum Abdullah Syihab ini harus diberi pengertian bahwa tanah itu sebenarnya dibeli dari uangnya ibu misalnya, yaitu neneknya. Sehingga harta itu menjadi harta neneknya, bukan harta bapaknya. Kemudian kalau sudah diperjelas, baru nanti dibagi ketentuan warisnya sebagaimana yang tertuang di dalam ajaran Islam. Dan ini banyak terjadi sengketa harta dalam keluarga karena tidak jelas kedudukan harta itu. Yang jelas, harta disebut harta waris apabila dia ditinggal mati oleh pemiliknya. Pemiliknya ini siapa? Jangan campur-campur penyebutannya.
Maka kalau kepemilikan itu berdua, misalnya suami istri membeli sebidang tanah, tanah itu dibeli dari harta suami istri, maka pada saat suami meninggal, itu tanah dibagi dua dulu. Hartanya dibagi dua dulu, separohnya buat istri. Bukan warisan ya, nanti istri lain lagi dapat warisan. Tapi kepemilikannya dibagi dua dulu karena belinya juga berdua. Nah, sehingga kalau umpama dia beli tanah 200 meter, berdua suami istri, maka ketika suami meninggal, tanah itu dibagi dua, 100 meter untuk istri. Emang punya istri, sehingga harta yang ditinggalkan oleh sang suami itu 100 meter saja. 100 meter itulah namanya harta waris. Harta waris itu yang berhak adalah istri. Istri dapat 1/8, sedangkan anak dapat 7/8. Nah begitu, dari 100 meter bukan dari 200 meter. Itu contohnya. Dan pembicaraan masalah waris memang perlu duduk bersama pihak-pihak yang saling berkait. Demikian saran jawaban dari kami, dari pengurus Masjid Al-Insan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.